Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bib. Ustaz, dengar Masuk. suara saya, Ustaz? Masuk suara saya? Masuk, Ustaz. Alhamdulillah Masuk, Bib. bagus lah. Jelas, Bib. Jelas? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan semuanya yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, ya, insyaallah selalu dalam naungan rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau saya sesekali lihatnya ke sebelah sini karena layarnya di sini. Jadi saya lihat jenengan-jenengan antum-antum semuanya itu dari sebelah kiri saya. Alhamdulillah, kita bisa jumpa lagi di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Insya Allah di malam hari ini kita akan membahas tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas itu, dan tapi masih seputar temanya dari Isra wal Mi'raj yang ada di Simtud Duror ya. Itu ada beberapa fase dan nggak akan satu fase kita bahas semuanya, kan nggak cukup waktunya, tapi yang penting-penting aja dari fase Simtud Duror yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang penuh dengan berkah di malam hari ini insyaallah. Di dalam kitab Simtud Duror itu ada fasal khusus tentang Isra wal Mi'raj. Bahkan di mana-mana pun juga ya, semua kitab Maulid seperti Maulid Burdah itu pun juga ada fasal khusus tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di Simtud Duror pasalnya berbunyi wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Dan di antara kemuliaan ikhtassallahu yang Allah mengkhususkan kemuliaan itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Perjalanan mi'raj beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam fasal ini Habib Ali menyampaikan yang pertama dari sebagian khususiyah yang Allah berikan pada Nabi Muhammad. Kenapa kok ada wamina, ada wamin dari sebagian? Karena khususiyah yang hanya dimiliki Nabi itu sebenarnya sangat banyak. Sebenarnya sangat banyak sekali. Di antaranya hanya Nabi Muhammad SAW yang dijadikan tanah itu sebagai tempat untuk sholat, bahkan sebagai alat untuk bersuci. Itu termasuk khususiyah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Termasuk itu khususiyahnya. Kemudian juga di antara khususiyah yang juga Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu adalah bagi beliau umatnya nanti akan dikenali dengan panjangnya anggota wudhu yang kena air ini. Jadi wajah ini sampai lehernya ini bersinar, di tangannya juga akan bersinar. Semakin Anda basuh sampai sini, ya nanti yang bersinar juga sampai di sini. Anda basuh juga sampai lehernya kena begini. Muka itu sebenarnya kan yang wajib kan dari tempat tubuh rambut sampai dagu ini kan yang wajib. Tapi ada lebih ke nanti yang bersinar pun juga semakin berlebih. Itu khususnya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau pengen komplitnya itu ada kitab karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berjudul Al-Khasaisul Kubra. Khususiyah yang agung yang khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Di antara khususiyah itu adalah Nabi SAW itu diberangkatkan Mi'raj. Nah, kalau Isra perjalanan jauh, ya, tapi jadi dekat, itu Nabi yang lain mungkin juga pernah mengalami itu. Tapi kalau Mi'raj berjumpa dengan Allah, maka tidak ada satu Nabi pun, bahkan tidak ada satu makhluk pun, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Ada keistimewaan yang Allah berikan kepada kekasihnya yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di dalam Mi'raj itu satu hal yang luar biasa. Jadi kita semua harus mengimani bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berjumpa dengan Allah ketika Mi'rajnya. Tapi cara perjumpaan bagaimana dan lain sebagainya, maka itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita percaya bahwasanya Nabi SAW itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bahkan karena saking istimewanya
peristiwa Mi'raj itu di surat An-Najm itu membahas peristiwa tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Itu di surat An-Najm itu ayat-ayatnya itu laqad ra'a min ayati rabbil kubra dan mazaghal basaru wa ma tagha dan ma kadzdzabal fuadu ma ra'a, ayat-ayat yang berkaitan dengan itu adalah membahas tentang proses Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Wa zuhuru ayatillahil bahirati fi dzalikal mi'raj. Dan ketika proses Mi'raj itu tujuannya adalah untuk menunjukkan tanda-tanda kebenaran Allah yang luar biasa, bahirati yang mengagumkan. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya ketika di surat Al-Isra, Allah berfirman, linuriyahu min ayatina. Nah, tujuan surat Al-Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina, agar kami bisa mempertunjukkan kepada Muhammad sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Jadi banyak sekali yang disaksikan oleh Nabi SAW tanda kebesaran Allah. Di antaranya bagaimana langit, dan setelah itu bagaimana bumi, bagaimana Allah SWT memperjalankan Nabi Muhammad SAW itu. Dan perjalanan Isra itu kan panjang. Nabi SAW ketika Isra, beliau itu sempat mampir di Thaibah. Thaibah itu yang akan menjadi tempat hijrahnya Nabi. Dan beliau pun juga sempat mampir di Baitul Lahmin. Lahmin itu ada tempat lahirnya Nabi Isa. Dan beliau pun juga sempat mampir di Bukit Tursina, tempat ketika Nabi Musa bisa berdiskusi dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan yang sangat panjang. Nabi SAW itu berangkat dari rumahnya Ummu Hani. Jadi ketika Nabi dari di sana, tiba-tiba atap itu terbuka, malaikat Jibril datang, dibelah dari Nabi Muhammad. Diambil, itu disucikan dari Nabi SAW. Pada saat itu dipersiapkan dan kemudian akhirnya diperjalankan, dimampir di Thaibah. Thaibah itu Madinah, sholat 2 rakaat. Setelah itu mampir di Bukit Tursina, Baitul Lahmin, kemudian satu sholat di Baitul Maqdis bersama dengan semua para nabi. Dan ketika itu yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana disebutkan itu dalam syairnya Habib Ali yang biasa kita baca. Jika qad safat min dahrinal ayyamu itu adalah menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut di situ faqdum fa anta liman siwaka imamu. Majulah engkau dan engkau untuk selainmu wahai Muhammad, engkau adalah imamnya. Engkau adalah pemimpin untuk mereka-mereka yang lainnya. Begitulah kemuliaan yang didapati oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau itu melaksanakan Mi'raj. Kemudian saya itu diperjalankan. Nah, banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalam perjalanan ini. Antaranya mungkin yang jelas pertama yang banyak orang tanyakan itu perjalanan panjang itu ketika Nabi SAW itu kembali, tempat tidur itu masih hangat. Anda silakan duduk. Kalau Anda berdiri, tempat ini kan Anda bekas kan hangat ya. Itu kira-kira hangatnya bertahan berapa lama kira-kira? 5 jam? Mungkin. 3 jam? Nggak mungkin. Nah, bertahan berapa lama? Paling sebentar lah. Itu ketika Nabi SAW itu kembali, itu tempatnya masih hangat. Ya berarti perjalanan yang dikisahkan sepanjang itu, bahkan sampai kapanpun juga dikisahkan tuh hikmah-hikmahnya itu akan selalu ada. Itu ternyata Nabi kembali masih tempatnya itu hangat, menunjukkan perjalanan waktunya sangat singkat. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari berdasarkan kita melihat Durar tentang Fasul Mi'raj ini. Itu yang pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW itu kok mampir ke Thaibah, yaitu kota Madinah, mampir ke Bukit Tursina, dan juga beliau mampir ke Baitul Lahmin. Itu mampir ke Baitul Lahmin. Gitu. Kenapa kok harus pakai mampir-mampir? Dikarenakan satu, Nabi SAW itu mau mengajarkan kepada umatnya untuk mengunjungi tempat-tempat yang berkah.
Berarti Nabi Muhammad masih perlu berkah ya dari tempat-tempat itu? Enggak. Bukan Nabi Muhammad yang memerlukan berkah dari tempat itu. Bukan. Jangan salah paham. Akan tetapi Bukit Tursina itu berkah. Kenapa kok berkah? Karena pernah digunakan untuk Nabi Musa ketika akan berdialog dengan Allah. Berkah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke sana tujuannya apa? Satu, ngajarin kita umatnya, cari tempat bekas orang yang soleh, kunjungi tempat bekas orang yang soleh. Di sana itu adalah tempat yang berkah. Di sana itu adalah tempat yang berkah di sana itu. Nah, ketika Anda mengunjungi itu, ketika Anda mengunjungi tempat yang berkah itu, di tempat yang berkah itu, maka itu telah ada dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi bukan ngambil berkah dari situ, enggak. Tapi justru Nabi menambah keberkahan di sana. Bukit Tursina itu berkah. Tapi setelah Nabi Muhammad sholat di sana, jadinya semakin berkah. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi SAW kemudian ke Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa. Dengan tempat lahirnya Nabi Isa dikunjungi sama Rasulullah. Kenapa? Berkah. Apalagi tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Baitul Maqdis disifatkan berkahnya. Alladzi barakna haulahu, tempat yang kami berkahi di sekelilingnya. Berkah apa di sana di Baitul Maqdis? Ada yang mengatakan berkahnya berkah duniawi. Ini ada juga dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir yang sangat populer ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan di sana itu subur. Pohon-pohonnya subur, ada sungai-sungai, air yang mengalir itu jernih, buah-buahannya segar dan lain sebagainya. Itu barokah duniawi ya. Tapi juga ada barokah diniyah. Kenapa? Karena di sana banyak makamnya para nabi, banyak makamnya para wali, bahkan tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali pasti pernah ke Baitul Maqdis. Kecuali Nabi Muhammad SAW ketika itu belum ke Baitul Maqdis, maka Nabi SAW diperjalankan ke Baitul Maqdis. Jadi perjalanan yang mengajarkan kepada umatnya untuk kita semuanya selalu mencari berkah. Ada perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan setelah itu mungkin Anda juga bertanya-tanya, tujuannya kan berjumpa Allah, ngapain kok lewat Baitul Maqdis? Apa dari Mekah nggak bisa langsung ketemu Allah? Itu kan? Kan banyak yang nanya begitu. Orang zaman sekarang ini kan semakin kritis biasanya. Atau kenapa kok lewat langit? Apakah Allah di langit? Nah, ini jangan sampai salah paham ya. Yang sudah biasa ikut pengajian ini jangan sampai salah paham. Anda jangan pernah sekali-kali beranggapan Allah itu di langit. Makanya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj ke langit karena mau menjumpai Allah di langit. Salah paham berarti. Atau takutnya malah gagal paham. Takutnya malah gagal paham. Orang mengatakan Allah di langit itu keliru, sangat amat keliru. Kenapa kok keliru mengatakan Allah di langit? Dikarenakan kalau memang Allah itu di langit, kita akan tanya ini. Langit itu makhluk apa bukan? Langit itu makhluk, berarti ciptaan kan? Iya. Sebelum langit diciptakan Allah di mana? Anda bingung nggak usah jawab. Loh, Allah di aras. Aras itu makhluk atau bukan? Ya makhluk. Rabbul Arsyil Azim, Allah itu disebutkan apa? Pemilik aras yang agung, berarti kan makhluk. Sebelum aras yang diciptakan Allah di mana? Allah nggak terikat dengan tempat dan waktu. Makanya kita mengimani perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana berjumpanya? Wallahu a'lam, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kok dilewatkan langit? Jawabannya ada di Sumtud Duror. Jawabannya ada di Sumtud Duror. Wa tasyarrufus samawati wa ma fawqahunna bi isyraqi nuri dzalika surat. Langit itu dimuliakan sama Allah karena langit itu dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita akan jawab dua pertanyaan di sini ya. Nanti akan kita jelaskan detail. Yang pertama, apa hikmahnya kok pakai ke Baitul Maqdis dulu, nggak langsung dari Mekah ke langit, langsung ketemu Allah. Dan yang kedua, ngapain kok lewat langit? Allah itu nggak ada di langit. Nah, jawaban dari pertanyaan yang pertama, kenapa kok ke Baitul Maqdis dulu? Ulama yang menjawab. Yang pertama adalah dikarenakan agar ketika Nabi Muhammad SAW itu ke Baitul Maqdis, nanti kalau ditanya sama orang-orang kafir, buktinya apa kalau kamu melakukan perjalanan? Ada buktinya nih Baitul Maqdis. Kan di antara orang Mekah kan ada yang pernah ke
Baitul Maqdis. Nah, ya benar. Nabi Muhammad SAW itu ditanya tentang Baitul Maqdis, bagaimana sifatnya dan lain sebagainya. Dan disifatkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Sifatkan semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Disifatkan detail semuanya. Begitu oleh Nabi Muhammad. Ini itu biar ada bukti. Yang kedua, dikatakan pintu langit. Itu namanya Mas'adul Malaikah. Itu tepatnya ada di atasnya Baitul Maqdis persis. Jadi biar kalau dari Mekah kan nanti miring begini. Tapi kalau dari Mesir begini, nanti itu naiknya begini. Nah, itu Mas'adul Malaikah. Sehingga biar naiknya itu lurus. Maka dipilih Baitul Maqdis. Dan yang ketiga, agar menjadikan Baitul Maqdis semakin berkah dengan kehadiran makhluk Allah yang termulia ini, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian untuk yang kedua, kenapa kok lewat langit? Nah, sebenarnya penghuni langit itu iri dengan yang ada di bumi. Kenapa kok makhluk Allah yang termulia itu diciptakannya di bumi? Nah, bumi ini tempat kerusakan. Kenapa nggak di langit? Di langit itu nggak ada yang maksiat, nggak ada yang melanggar aturan Allah. Oh, semua beribadah. Kenapa nggak Nabi Muhammad itu ditaruh di langit aja? Kenapa ditaruhnya di bumi? Nah, karena langit iri dengan bumi, langit itu ingin mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, maka dijadikan langit itu menjadi mulia. Wa tasyarrufus samawati, tasyarrufa itu artinya menjadi mulia, as-samawat, langit-langit. Kenapa? Karena berkat Nabi Muhammad SAW melewati langit tersebut ketika Isra wal Mi'raj. Dan itu juga sebagai tasliyatan, penghibur untuk jiwa Nabi Muhammad. Di Nabi SAW itu ketika itu mengalami satu masa yang berat. Yang melindungi Nabi di luar itu Abu Thalib pamannya. Yang memberikan semangat motivasi Nabi di dalam rumah itu istri beliau yang tercinta, Khadijatul Kubra. Keduanya meninggal dalam jangka waktu yang berdekatan. Sebelum wafatnya Abu Thalib, orang kafir nggak berani main fisik sama Nabi. Nggak ada main fisik, nggak ada. Nggak berani orang kafir. Nah, orang kafir ketika itu hanya lisan aja. Ya paling orang sesekali lah begitu aja. Begitu Abu Thalib wafat, orang kafir main fisik. Orang Islam itu dorong, ditarik sampai dijatuhkan, dilempar tanah, dilempar kotoran, itu pernah dialami semua oleh Nabi Muhammad. Keadaan seperti itu ketika saat Nabi SAW itu juga melakukan perjalanan ke Taif, malah dilempari batu. Bahkan dalam suatu riwayat pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapan hari terberat dalam hidupmu? Maka Nabi menjawab, ya kurang lebih maknanya adalah hari ketika beliau di Taif ketika itu, hari terberat. Nah, ketika Nabi SAW itu menyaksikan di semuanya kok memperlakukan Nabi seperti itu, tapi Nabi itu tetap kembali kepada Allah. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Dalam doanya Nabi mengatakan, ya Allah, yang penting engkau nggak murka kepadaku. Kalau engkau nggak murka kepadaku, ya Allah, aku nggak peduli dunia ini mau musuhi aku. Ketika lihat kekasihnya itu diperlakukan seperti itu di bumi, Allah tunjukkan dulu yang di bumi itu memperlakukan musuh seperti itu, wahai Muhammad, lihatlah bagaimana orang penduduk langit memperlakukan. Disambutlah Nabi Muhammad SAW dengan sambutan yang luar biasa ketika beliau melewati langit, perjalanan yang indah. Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali perjalanan yang dialami oleh Nabi SAW, yang dialami ketika Isra wal Mi'raj. Nabi SAW itu kemudian berjumpa dengan para nabi dan Nabi Adam, bahkan ketika itu disifatkan sifatnya. Nabi Isa itu kulitnya kemerahan kayak orang baru keluar dari pemandian air panas, kayak baru keluar dari sauna begitu. Kulitnya Nabi Isa. Nabi Musa itu udah kekar begitu. Nabi Ibrahim katanya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi menceritakan fisiknya para nabi kepada umat, maka bisa dikatakan dengan menceritakan itu Nabi ingin mengikatkan hati sahabat dengan para nabi tersebut. Makanya ulama menceritakan fisik Nabi Muhammad SAW pada umat yang ada sekarang ini yang nggak lihat Nabi Muhammad, tujuannya apa? Agar umat mengaitkan hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti fisiknya, bahkan ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ngasih wasiat nih kepada kita semuanya, umat Nabi, kasih wasiat kita semuanya. Nabi Ibrahim mengatakan, akri umat kami di salam. Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dari aku. Wa akhbirhum, sampaikan kepada mereka
Annal jannata thayyibatu turba. Surga itu tanahnya sangat bagus. Tanahnya surga itu katanya dari wanginya itu dari za'faran dan misik. Itu tanahnya surga, wanginya dari za'faran dan misik. Itu tanahnya surga. Wa azbatul ma, airnya itu sangat segar. Airnya itu sangat segar. Wa annaha qi'an, dan di surga itu ada tanah-tanah yang luas begitu. Wa anna ghirasaha, dan tanaman-tanaman surga apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman surga itu tanaman di surga adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada kalau sekarang di dunia ini Anda mau menanam sesuatu, susah apa enggak? Susah. Dari siapkan ini, harus siapkan itu, harus siapkan macam-macam. Kalau Anda di dunia ini mau menanam sesuatu, itu kan? Akan tapi kalau Anda mau menanam pohon ada di surga, mau menanam pohon ada di surga, itu mudah. Anda akan menanam pohon di surga itu mudah. Dengan cara apa? Anda baca zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa Nabi Ibrahim mewasiatkan ini kepada umat Nabi Muhammad? Agar umat Nabi Muhammad mengetahui kalau sudah punya tanaman banyak di surga, nanti cepat masuk surga dan mudah masuk surga insya Allah. Maka perbanyak zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu adalah kisah Isra wal Mi'raj yang terjadi ketika Nabi SAW itu melakukan perjalanannya di situ. Nah, kemudian Nabi SAW itu ketika Isra wal Mi'raj, beliau juga menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nabi SAW itu sempat ke surga, sempat juga beliau itu ke neraka, menyaksikan ada peristiwa macam-macam di sekolah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengalami ditawarin ketika itu. Ada susu, ada arak, mana yang dibeli sama Nabi. Nabi ketika itu milih susu. Nabi nggak milih arak. Kata Malaikat Jibril yang menawarkan, ya Muhammad, udi dalil fitrah. Insya Allah kamu akan mendapatkan petunjuk untuk selalu fitrah, untuk selalu suci. Jadi ketika itu ada tawaran. Kenapa yang dibeli sama Nabi susu? Karena susu itu satu perumpamaan untuk satu hal yang manfaatnya banyak. Pernah satu ketika, bahkan juga dalam riwayat yang lain, itu pernah Nabi SAW itu, ini tentang susu ya. Jadi Nabi tawarin susu sama arak. Kenapa pilih susu? Kenapa? Karena susu itu jelas, manfaatnya jelas. Yang kedua, pernah Nabi SAW itu mimpi. Nabi itu minum susu. Dan segernya minum itu sampai keluar dari kuku-kukunya begitu, sisanya dikasihin ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sebenarnya Rasulullah itu maknanya apa? Maknanya ilmu. Susu kan manfaatnya banyak, ilmu pun juga manfaatnya banyak. Nabi SAW itu milih susu. Kenapa? Susu itu adalah satu tanda ilmu. Inilah yang diwariskan sama Nabi Muhammad. Umatnya itu suruh semangat cari ilmu. Agama ini dibangun itu semuanya dengan pondasi-pondasi ilmiah. Iman pun juga termasuk pondasi salah satu iman adalah ilmu. Bahkan ada satu riwayat, la imana liman la aqla lahu. Nggak ada iman bagi orang yang nggak berakal. Maksudnya orang nggak mau berpikir. Karena iman itu semakin kuat ketika orang itu mau menggunakan pikirannya, mau menggunakan akalnya untuk menentukan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Itu adalah termasuk tanda-tanda keimanan. Itu proses-proses yang terjadi ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu di sini di kitab Hasyiatus Sawi di sini yang kita baca termasuk tadi itu yang hikmah. Kenapa kok Nabi SAW itu mampir ke Baitul Lahmin, satu yang lain sebagainya. Tujuannya bukan Nabi mencari berkah, enggak. Akan tetapi Nabi SAW itu mengajarkan kepada umatnya ini di sini disebutkan ya. Kenapa? Di sini disebutkan kenapa Nabi SAW itu pakai mampir di Madinah, di Madian dan begitu terusnya dan Baitul Lahmin. Fasalla fi kulli mawdhi'in rak'atain. Dan jadi Nabi Muhammad SAW setelah di sana 2 rakaat.
Bi amrin min Jibril, dengan perintah daripada Jibril, anillah, dari Allah. Jadi Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk nyampaikan kepada Nabi di Madinah, di Madian, Bukit Tursina, dan Baitul Lahmin, sholat 2 rakaat. Kenapa? Litahsula ziyadatu barakati tilkal amakin. Kenapa? Agar tambahan berkah dari Nabi Muhammad SAW kepada tempat-tempat itu. Jadi agar tempat itu sudah berkah, tapi semakin tambah berkah dengan Nabi Muhammad, ya udah waliyat tadiya bihi ghairuhu fil ibadati fil amakinil musyarrafah. Dan agar orang-orang lain, umat Nabi SAW itu meniru Nabi SAW untuk beribadah di tempat-tempat yang berkah dan di tempat-tempat yang mulia. Ini ada keterangan di kitab Hasyatus Sawi, ini yang kita bawa saat ini ya, di sini juga disebutkan ketika Nabi SAW itu ditawarin oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu menawarkan minuman. Minumannya itu sebelum Nabi SAW itu naik ke langit. Jadi malaikat Jibril datang membawa satu wadah isi khamr, satu lagi isi susu. Kata Nabi SAW itu memilih susu. Kata malaikat Jibril, asabtal fitrah. Kamu memilih sesuatu yang pas. Itu malaikat Jibril mengatakan, lau ikhtartal khamra laghawat ummatu. Lam yatba'ka minhum illa qalil. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad memilih arak, maka umatmu akan tersesat dan yang mengikuti kamu hanya sedikit gitu. Itu ini keterangan daripada kitab Hasyatus Sawi. Nah, setelah itu kita kaji juga apa oleh-oleh yang dibawa Nabi Muhammad SAW ketika pulang daripada Mi'raj. Harus tahu ini. Dalam riwayat dikatakan 3 oleh-olehnya. Yang pertama, jaminan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan iman, insya Allah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraka. Pasti akan masuk surga. Yang jatuh mati dalam keadaan iman, pasti akan masuk surga. Perkara masuknya nanti macam-macam ya. Ada yang masuk dosa hisab, ada yang masuk setelah hisab, ada yang mampir karena dia punya dosa, itu nanti akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Jadi nggak dianggap di neraka kekal sampai pasti akan masuk surga. Itu jaminan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini kita kalau bisa hafal ini ya. Dan tiap malam dibaca. Karena kita ini udah qiyamul lail, kita udah jarang kita nih qiyamul lail. Dengan kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, insya Allah kita dianggap seperti orang yang qiyamul lail. Dan yang ketiga adalah oleh-oleh sholat. Ketika itu 50 rakaat. Ketika Nabi SAW itu turun, Nabi Musa yang tegur. Nah, di sini ada kenapa kok Nabi Musa yang tegur? Karena umat Nabi Musa itu pernah dapat perintah untuk sholat dan mereka nggak mampu. Begitu tahu 50 rakaat, Nabi Musa minta keringanan, kesian umatmu. Sampai akhirnya menjadi 5 rakaat. 5 rakaat. Nah, ada juga di sini Imam Sawi menyebutkan Nabi Musa AS di antaranya juga hikmahnya, Nabi Musa itu pengen lihat Allah. Nabi Musa itu lihat Nabi Muhammad sebelum berjumpa dengan Allah, setelah berjumpa dengan Allah, itu beda. Ada cahaya yang khusus. Nabi Musa pengen ngambil cahaya itu. Jadi kalau beliau nggak bisa lihat kekasihnya, beliau melihat orang yang melihat kekasihnya. Begitu, Masya Allah. Nabi Musa nggak lihat Allah. Nabi Muhammad lihat Allah. Nabi Musa lihat Nabi Muhammad setelah berjumpa dengan Allah, cahaya luar biasa. Minta lagi. Nanti datang lagi Nabi Muhammad, minta lagi. Kenapa? Biar semakin sering melihat cahaya Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini adalah sekelumit daripada hikmah Isra wal Mi'raj. Semoga insya Allah menjadi tambahan ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada perlu ditanyakan atau dibahas. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Kita ke pertanyaan. Sudah ada satu masuk pertanyaan dari Yai Saiful. Saya izin membacakan Yai kepada Habib Muhammad. Pertanyaannya gini, Bib. Afwan Habib, apakah pada waktu Mi'raj itu khamar itu belum diharamkan sehingga ditawarkan kepada Rasulullah SAW? Pertanyaan itu, Bib. Ya. Isra wal Mi'raj itu kan terjadi ketika Nabi Muhammad SAW itu masih di Mekah.
Masih di Mekah. Ketika fase-fase Mekah, itu ayat-ayat yang turun itu belum ke arah hukum. Belum ke arah hukum. Jadi masih biasanya ke arah-arah urusan tauhid. Hanya adalah urusan-urusan tauhid itu ketika Nabi SAW di Mekah. Urusan-urusan hukum itu ketika Nabi SAW itu ada di kota Madinah ketika itu. Baru turun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Ya, berarti ketika Nabi SAW itu mendapatkan arak, maka itu Nabi SAW tahu kalau ini halal, tapi ini bukan yang terbaik di antara pilihan satunya dibandingkan susu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW itu yang dipilih adalah susu. Jadi kalau yang pernah kita lihat ada di kitab itu, jadi turunnya ayat itu yang pertama itu tentang tauhid ya, di Mekah itu banyak tentang tauhid. Nanti yang tentang hukum-hukum itu justru akhir-akhir ketika fase dari Rasulullah SAW itu ada di kota Madinah. Selama itu ada di kota Madinah itu baru turun yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum. Kurang lebih begitu. Allah menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak, Habib. Kepada para hadirin yang lain dipersilakan kalau ada pertanyaan bisa diajukan melalui kolom komentar atau dengan mengangkat tangan, nanti bisa kami persilahkan. Ada pertanyaan lagi dari Pak Geri Wijaya. Saya izin membacakan. Mohon tanya Habib tentang perintah Allah agar Nabi sholat sunat di tempat yang berkah. Apakah ini juga jadi sunnah untuk kita jika datang ke tempat berkah, termasuk tempat wali? Jadi kalau jadi gini, sunnahnya kalau berdasarkan yang saya anggap di Hasyatul Sawi adalah memanfaatkan tempat yang mulia itu untuk beribadah. Ibadah kan macam-macam bisa. Jadi kita mau sholat sunnah di sana, jadi dalam ada bukan sholat sunnah khusus niatnya sholat sunnah untuk tempat berkah Anda. Jadi misalkan sholat duha kita di sana, terus kita sholat ba'diyah atau belum itu saat itu di tempat itu dianjurkan seperti itu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu berkunjung ke rumah sahabat, nanti sahabat minta, ya Rasulullah, saya sholat di sini ya. Nabi SAW sholat di sana. Dan akhirnya sahabat itu memakai tempat yang di bekas Nabi SAW sholat itu digunakan untuk sholatnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi bukan ada sholat sunnah khusus ketika berada di tempat berkah, tapi dianjurkan ketika itu berada di tempat yang mulia, di situ kita melakukan aktivitas ibadah. Di situ. Lebih ke arah situnya. Kita bisa jadi zikir. Jadi kita baca Quran silahkan. Pokoknya ada aktivitas ibadah di tempat-tempat yang memang tempat amal musyarafat, tempat-tempat yang berkah. Kalau masuk tempat disunahkan sholat itu hanya ketika kita masuk ke masjid, itu disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bid. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ilmunya kita ambil, kita amalkan yang bisa diamalkan insya Allah. Kita mohon maaf dari kekurangan dari saya. Kita baca berikutnya lagi pasal 8, 12, dan 14 insya Allah hari ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husin. Khair, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktunya, ilmunya, dan sharingnya bermanfaat bagi kita semua insya Allah.